Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan Anda pada malam hari ini dalam program Talk to I News. Pemirsa, kalau kita bicara terkait dengan kinerja KPK, tentu saja belakangan kinerja KPK banyak sekali menjadi perbincangan di khalayak publik. Bahkan terakhir KPK sempat menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 dan muncul berbagai macam pertanyaan terkait dengan kinerja KPK. Namun di satu sisi banyak juga yang mengkritisi terkait dengan kinerja KPK dan juga menguji konsistensi KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang ada di Indonesia. Malam hari ini kita akan coba untuk memperbincangkan terkait dengan seperti apa untuk mengukur kinerja KPK dengan beberapa orang narasumber yang sudah hadir di Top 2 News. Namun seperti biasa pemirsa, sebelum kita akan mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan memberikan informasi kepada Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan langsung awali peristiwa pertama dari Jakarta terkait dengan rencana Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Masuk sebagai jalur perseorangan ternyata mendapatkan jalan yang berliku. Aturan verifikasi faktual dan juga adanya isu menerima uang atau menerima dana sebesar 30 miliar rupiah terkait dengan proyek reklamasi tentu saja membuat dukungan relawan teman Ahok pun melemah. Bahkan mereka pun siap jika nantinya Ahok akan maju melalui jalur partai politik. Jeripayah relawan teman Ahok untuk mengusung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur dari jalur perseorangan akan menghadapi jalan berliku. Usaha pengumpulan dukungan 1 juta KTP harus dihadapkan pada aturan verifikasi faktual yang tercantum pada revisi Undang-Undang Pilkada. Verifikasi faktual dengan metode sensus ini membuat relawan teman Ahok harus bekerja keras lagi untuk membuktikan dukungan yang masuk. Kalau sejauh ini sih teman Ahok memang belum melakukan verifikasi faktual ya, karena memang verifikasi faktual itu pasti membutuhkan sumber daya dan juga waktu yang khusus gitu untuk itu. Makanya kita juga menyampaikan juga nih kepada KPUD bahwa memang untuk verifikasi faktual itu kalau metode yang digunakan adalah betul-betul sensus, maka akan lebih baik kalau misalnya kami yang bisa mendatangkan para pendukung ke PPS terdekat gitu. Jadi supaya biar mereka yang mengajukan diri untuk membantu proses verifikasi dari KPU dan mempercepat juga gitu. Selain verifikasi faktual, teman Ahok juga dituding menerima kucuran dana 30 miliar rupiah dari pengembang proyek reklamasi. Buat kita itu nggak benar dan saya dan teman-teman yang lain itu firm gitu, itu nggak benar. Karena kenapa? Karena memang dari awal tuh kita juga mensosialisasikan mekanisme pendanaan dari teman Ahok itu udah dari jauh-jauh hari. Kayak misalnya orang itu kalau mau bantu ke teman Ahok harus melalui pembelian merchandise gitu. Kalau misalnya nggak, katakanlah kita kan juga sering banget nih menolak bantuan karena memang merchandise-nya sold out gitu. Makanya kalau ada yang menuding teman Ahok menerima 30M, justru yang bersangkutan akan berhadapan dengan ratusan orang yang sudah membantu teman Ahok gitu dari awal gitu. Jadi kalaupun misalnya memang katakanlah nantinya dibutuhkan keterangan langsung dari pendonor kami, ya kami akan siap menghadirkan mereka untuk bersaksi gitu katakanlah. Siapa sih yang misalnya nyewain markas teman Ahok? Relawan teman Ahok menegaskan bahwa akan terus mendukung Ahok sesuai dengan koridor saat ini, yaitu melalui jalur independen. Meskipun sudah ada 3 partai politik yang secara resmi mendukung Ahok pada Pilkada 2017 nanti. Kumpul itu 994.300 sekian gitu ya. Kurang lebih sih 2 atau 3 hari ke depan kita sudah menggenapi angka 1 juta. Nah saat ini memang teman Ahok itu tidak berkonsultasi langsung dengan Pak Ahok. Memang dari awal tidak berkonsultasi langsung dengan Pak Ahok. Kita kan memang sifatnya inisiatif dan bukan sesuatu yang subordinat gitu loh dengan untuk jalur independen sendiri kita selama tidak ada statement tegas dari Pak Ahok, ya kita akan tetap lanjut dengan jalur independen ini gitu. Kalaupun Pak Ahok misalnya mau menggunakan jalur partai politik, kami yakin itu tidak akan sekedar bicara di media, tapi pasti kami akan diajak duduk bersama. Namun relawan teman Ahok siap jika akhirnya Ahok akan bertarung menggunakan jalur partai politik pendukungnya. Dari Jakarta, Anna Maria, Friza Pradityan, MNC Media memberitakan.
Ya, pemirsa, masih terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kemarahan Ahok yang berujung kepada pengusiran rekan wartawan atau awak media saat dimintai keterangan terkait dengan adanya kucuran dana sebesar 30 miliar rupiah terkait dengan proyek reklamasi kepada relawan teman Ahok, tentu saja berpotensi untuk melanggar undang-undang pers. Bukan bilang begitu. Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengusir jurnalis yang bertugas untuk meliput di Balai Kota. Pengusiran awak media tersebut dipicu oleh kemarahan Ahok ketika dikonfirmasi terkait dengan kebenaran kucuran aliran dana 30 miliar rupiah dari pengembang proyek reklamasi untuk relawan teman Ahok. Dewan Pers menyayangkan tindakan Ahok sebagai pejabat publik dan menilai tindakan tersebut berpotensi untuk melanggar undang-undang pers karena Ahok dianggap telah menghalangi kerja wartawan untuk mendapatkan informasi. Bukan bilang begitu, banyak. Saya cuma katakan nggak usah ngadu domba. Kita menyesalkan sikap Ahok ya. Gubernur Ahok sebagai seorang pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang menurut saya berpotensi melanggar undang-undang pers. Karena di pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 di Undang-Undang Pers itu dinyatakan bahwa kemerdekaan pers itu adalah hak asasi manusia. Wartawan punya hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Ahok sepertinya tidak paham mungkin dengan kemerdekaan pers seperti itu, atau yang kedua kemungkinan dia cukup emosional. Karena cukup fatal juga ucapan seperti itu dengan mengusir wartawan, karena dia juga bisa terancam oleh pasal 18 Undang-Undang Pers. Menghalang-halangi kebebasan pers, maka dia bisa dituntut 2 tahun penjara dan denda. Kita beralih ke berita lain, pemirsa. Tim terpadu menemukan puluhan produk makanan dan minuman kadaluarsa yang masih dijual bebas oleh pemilik toko di kota atau di wilayah Kolaka, Sulawesi. Temuan ini terjadi saat tim terpadu tersebut melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman kadaluarsa dalam memasuki bulan suci Ramadan. Selama 3 hari, tim terpadu dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Koprinda Kolaka melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang kadaluarsa di sejumlah toko dan distributor yang ada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat pemeriksaan di salah satu tempat berbelanja, tim menemukan puluhan produk yang sudah kadaluarsa yang masih dijual. Makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa ini didata kemudian diamankan di kantor Dinas Koprinda Kolaka agar tidak sampai ke tangan konsumen menjelang bulan suci Ramadan tahun ini. Sementara pemilik toko hanya diberikan teguran agar tidak lagi menjual produk yang sudah kadaluarsa. Kita sudah punya sebenarnya SOP bahwa dengan toko disampaikan bahwa produk-produk yang mendekati expire 4 bulan sebelumnya itu harus sudah disampaikan ke distributornya atau ke salesnya untuk ditarik. Kemudian yang sudah expire itu 3 bulan itu mereka mau menarik. Tetapi ini yang kadang dari toko mungkin tidak komunikasikan ke distributor. Konsumen diminta untuk berhati-hati dalam membeli produk makanan dan minuman. Sebaiknya memeriksa terlebih dahulu masa kadaluarsa produk yang akan dibeli. Asdar Lantoro, MNC Media, memberitakan. Ya, pemirsa, operasi pasar yang dilakukan di sejumlah daerah ramai diserbu oleh warga. Namun tidak demikian halnya yang terjadi dalam operasi pasar yang dilaksanakan di Bojonegoro, Jawa Timur. Operasi pasar yang digelar oleh Pemprov Jawa Timur ini justru sepi peminat, bahkan petugas sendiri sampai sempat ketiduran karena tidak ada pembeli yang datang. Operasi pasar yang digelar di depan pintu masuk pasar tradisional Kota Bojonegoro ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Menurut petugas, sepinya pembeli dikarenakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung, serta bawang merah dan bawang putih dijual dengan harga yang sama di pasaran. Bahkan petugas operasi pasar pun sampai ketiduran di atas truk pengangkut bahan pokok yang dijual karena tidak ada satupun pembeli yang datang.
Ya, dan pemirsa, di segmen selanjutnya nanti kami akan hadir kembali ke hadapan Anda dengan perbincangan terkait dengan mengukur kinerja KPK dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Top 2 News pada malam hari ini. Sudah ada seorang pakar hukum yaitu adalah Margarito Kamis, kemudian dari KPK Watch dan juga dari Komisi 3 DPR RI ada Abu Bakar Al-Habsyi. Sesaat lagi Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Top 2 News.